narasi yang mana dulu yang kakak kata menjelek-jelekkan itu narasi yang mana dulu? Yang tadi Bang Faruk ngomong, menangis kayak pemain film di Indosiar itu kepada pribadi siapa? Oke, sekarang saya tanyakan bentar ya. Ketika Yesus lahir ke dunia, ya dilahirkan oleh Maria, dia manusia atau Tuhan? Saya bertanya yang tadi, tolong dijawab dan jangan Iya, ini saya mau menjawab, tapi saya butuh kerjasama Anda loh kakak. Ketika dia dilahirkan oleh Maria, dia manusia atau Tuhan? Dia 100% manusia dan 100% Oke, Allah. 100%. Dia Tuhan yang menginkarnasinya menjadi manusia. Datang 100% tuh manusia. 100% merasakan, supaya merasakan bahwa apa yang dialami oleh manusia mampu untuk melakukannya. Oke, dia 100% manusia, 100% Tuhan. Betul? Lanjut. Oke. Ya. Berarti Anda mau menyatakan anak yang dilahirkan Maria itu nggak normal? Iya. Anak yang dilahirkan Maria nggak normal karena ternyata 100% manusia, 100% Tuhan, nggak normal. Jika ada manusia yang melahirkan 100% manusia, 100% monyet, anaknya nggak normal itu. Jika ada manusia jika ada kambing melahirkan anak 100% kambing, 100% babi, itu nggak normal itu anaknya. Saat kita di akhirat, Yesus menyatakan diri kelak. Kapan pula Yesus ngomong akhirat? Saya cuma bilang sama Faruk, bicara takut akan Tuhan selalu harus ingat. Boleh Ini, ngomong, kakak. paham takut akan Tuhan itu jangan Ini, kita kakak. kita telah beralih dari Kristen menjadi seorang yang mualaf dan membuat agama yang kita yakini kita jelek-jelekan. Saya ingatkan itu sama kamu dan juga Hesti. Saya cuma ingatkan. Udah itu merepet itu. Udah merepet itu. Udah urusan perempuan udah merepet dia itulah. Lah, kok bawa saya dari tadi diam loh. Saya dari tadi diam karena ada kerjaan ini. Kok jadi bawa saya? Hah? Kenapa bawa saya ke mute itu ada suara anaknya? Kenapa, Mbak? Iya, terus diam. Itu buka mute-nya. Buka mute-nya. Ya aduh. Dalam kita bernarasi. Mute-nya ya. Iya, silakan. Dalam kita bernarasi itu kan sesuatu hal yang nanti kita pertanggungjawabkan. Bagaimana nanti suatu saat kita pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Oke, bahas pertanggungjawabkan ya. Bahas tuh anaknya kasih netek dulu, kasih netek. Soalnya Tuhan Ibu pun netek juga. Kasih netek dulu, kasih netek. Ngelek dia. Kasih netek dulu anaknya, Bu. Ada susu di situ. Kasih netek dulu, kasih netek. Cair dong. Kenapa ibu Cair dong. Karena begini ya, adik kakak trivia ini ya. Jika ada seekor kambing ya melahirkan kambing yang kekucing-kucingan, itu berarti kambing itu nggak normal. Jika ada manusia melahirkan anak hewan-hewanan, itu berarti anaknya nggak normal. Hakikatnya manusia itu melahirkan manusia, binatang melahirkan binatang. Gak mungkin manusia melahirkan Tuhan. Gak masuk akal itu. Faruk, kenapa kau meyakini tentang kekuasaannya itu? Hah? Kenapa kau tidak meyakini tentang kekuasaannya Tuhan? Dia kan maha kuasa, maha melakukan. Siapa dulu Tuhannya?
Allah yang memutus anaknya datang ke bumi. Oke, Allah ya. Tuhan itu Allah ya, bukan Yesus kan? Hmm? Tuhan itu Allah kan, bukan Yesus. Saya mempercayai Trinitas. Oke, apakah Yesus mempercayai Trinitas? Itu urusan kamu. Keurusan. Aku nggak punya urusan sama Yesus, nggak punya urusan aku. Tidak, saya cuma bilang begini. Yang dibahas-bahas selalu Yesus. Iya, Oke. marah. Tapi kenapa ketika Muhammad jangan kamu hina akan nabiku? Waduh, nabiku saja. Ya kalau menghina nggak boleh lah kakak. Menghina itu nggak boleh. Nah, yang tadi kamu bilang kayak di sinetron itu bukan menghina. Oke. Ketika Yesus turun ke dunia, ya dilahirkan oleh Maria, ya apakah dia Tuhan? Anda bilang, ya 100% manusia, 100% Tuhan. Seakan-akan Anda mau menyatakan anak yang dilahirkan Maria nggak normal. Kan dia dirahi kalau Apa? itu kan anak yang Apa? Oh, dulu Anaknya hal itu. Iya, kalau keyakinannya kakak, kalau berdasarkan iman, kakak jangan naik ke ruang diskusi kakak. Enggak, maksudnya kan, kenapa harus topiknya kayak begini? Saya kan naik, saya cuma ingin Oke, bertanya. aku bahas topiknya ya. Aku kasih datanya ya. Oke, aku kasih datanya nih kakak ya. Kita umat Islam berbicara dengan data kakak. Nggak boleh kita fitnah, nggak boleh tuh. Haram hukumnya fitnah. Ya, Ya, bagus. ini ya, saya buka datanya ya. Nih. Di dalam Lukas 22 nomor 18, Yesus kan berkata ini, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum anggur, tidak minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang. Di sini kita bisa memahami, Yesus berjanjikan tidak minum lagi dari hasil pokok anggur kan, betul kan kakak? Sampai kerajaan Allah datang, betul? Oke, dia tidak akan minum lagi hasil pohon anggur sampai dengan kerajaan Allah datang, betul? Saya ulangi lagi, betul? Betul nggak? Udah janji dia nggak akan minum anggur lagi kan? Oke, ternyata dalam Yohanes 19:30 kita baca Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sebelum kerajaan Allah datang, ternyata dia minum anggur. Dia langgar, dia tidak lagi kata-kata ludahnya. Itu kan dicucukkan kepada mulutnya. Kondisi Mana Yesus sedang dicucukkan? tersalib. Yang mana? Bagaimana seorang yang sedang ditakutkan kedua tangan kiri dan kanan, kan dia hanya berkata, aku haus, dan mereka pikir seperti dia cuma berkata Eli lama sabachthani, dan mereka berpikir bahwa dia haus. Akhirnya mereka mencucukkan dari bunga kara itu ambil asap dan dicucukkan kepada mulut Yesus. Oke, yang jadi pertanyaan kenapa dia mau minum? Kenapa dia berarti dia mengambil sendiri dengan tangannya dan minum memakai tangannya. Oke, simak kakak ya, gini kakak ya. Kalau suami kakak sudah berjanji kepada kakak, andaikan pun dipaksa orang untuk melanggar janjinya, jika dia memang laki-laki yang lebih dengar dulu. Sedang berlaku, sorry. Oh, dengar dulu juga. Ya udah silakan, nanti aku yang ngomong ya, silakan. Ya. Itu kan keadaan tangan kiri dan kanannya sedang terpaku, dia di atas kayu salib. Bagaimana dia bisa minum? Dia kan cuma berseru, Eli lama sabachthani. Iya, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ya, lalu pada saat itu Tuhan menghajur. Pada saat itu Tuhan memikirkan bahwa dia tuh sedang haus. Iya, saat kondisi itu dia Tuhan bukan, ketika tangannya dipaku, Tuhan bukan. Dia anak Allah yang
merendahkan dirinya, tidak seperti Faruk yang selalu sombong. Makanya saya bilang teman-teman, mereka ini kalau ditanya ketuhanannya, blunder. Tadi dia bilang dia 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi ketuhanan Yesus itu sesuai Dia kebutuhan. manusia. Sesuai kebutuhan. Saya akan tetap konsekuensi dari perkataan. Yang saya Takutkan tanyakan dia kakak, dia saya tanyakan Tuhan, dengan dia manusia. kakak dengar. Ketika Yesus dipaku kedua tangannya, dalam kondisi itu dia Tuhan atau Dia tetap manusia? Tuhan dan dia manusia. Karena saya sudah bilang dia saya tetap tidak Tuhan. Oke, berarti yang dipaku di kayu salib itu adalah Tuhan. Dan Tuhan dalam dan keadaan dia. terpaksa, ya, Tuhan Anda dipaksa oleh manusia untuk melanggar sumpahnya. Masuk akal itu. Faruk. Tuhan dipaksa melanggar sumpahnya, coba lawan manusia. Masuk akal nggak itu? Sesuatu yang diambil oleh manusia dan bukan Tuhan. Gimana? Peran Kristus hadir bagimu, Faruk. Gimana? Kekuatannya diambil. Saya cuma ingatkan Faruk berhisap. Walaupun hari ini Anda meninggalkan rumah Bapak, tapi ingat Bapak masih menunggu di rumahnya dengan sabar dengan tenang. Boleh. Aku udah nikah loh kakak, nggak perlu aku pulang ke rumah bapakku lagi. Jadi walaupun Aku udah nikah, aku udah tinggal di rumah sendiri sama istri dan anak-anakku. Ngapain aku sehebat pulang ke rumah bapakku? apapun saya katakan, Aku laki-laki mandiri, bukan Cuma ingin kayak menyatakan, Ono gitu loh. Tuhan kok nggak mandiri, pakai pulang-pulang ke rumah bapaknya. anak Jadi bungsu laki-laki dan- mandiri lah. Saya kan bisa Masa laki-laki sih ngadu bapak. saya ngomong anak bungsu dan anak sulung. Kamu kan tahu cerita itu karena dulu kamu adalah seorang Kristen. Ya, saya kasih ingat kamu bahwa hari ini berfoya-foyalah dengan segala pengetahuanmu. Berfoya-foya. Ngomong apa? Ngomong apa kakak ini? Tapi Kok berfoya-foya? jangan Aku lupa. cuma makan Indomie loh kakak. Tengok ini kak. Gak ada aku foya-foya. Indomie aku makan. Saya Kalau cuma aku ingat tadi makan makanan mahal berbicaralah sedikit, boleh lah dalam foya-foya. kerendahan Indomie aku makan. boleh sebarkan Hah. agama kita, boleh dakwahkan agama kita, tapi dengan kasih. Kami di sini nih, kami adalah agama yang toleran di fak-fak sini. Kami Oke, toleran ya. dalam Kita satu buka kumpul datanya ya. disebar. Di Ya, kita fak-fak, buka lagi data di ininya. fak-fak, Apakah kalian toleran? di fak-fak, Ini saya di buka data fak-fak. dulu kakak. Sabar. Ya, saya buka dulu datanya. Jangan cepat-cepat. Apakah kalian diajari toleran? Ini datanya ini. Apakah ayat ini bermakna toleran? Baca ini. Makanya kerajaan surga tidak datang untuk Faruk karena seperti Itu mimpi kakak. Mimpi dan cita-cita kalian itu. Ini ayat toleran teman-teman ya. Tengok nih, toleransi nggak ayat ini? 2 Yohanes 1 nomor 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Orang di luar ajaran kalian nggak boleh bertamu ke rumah kalian. Toleran ini. Toleran ini. Sekarang saya buka lagi ya. Saya buka. Lukas 14 Ini. nomor 27. saya kasih tahu Ini. kamu di satu ayat ini baru saya Tunggu dulu ya. Dinda. Tunggu dulu. Saya malas. Makanya Edis tadi itu 14:27. Edis tadi Tunggu dulu. lempar kamu tuh karena kamu kayak gitu. Nih. Edis tentang kamu tuh kayak gitu karena Ini barang siapa tidak memikul Kesian. salibnya Tidak dan lompat mengikuti lagi, aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi murid Yesus Anda harus disalib juga. saya sudah selalu Ya, pikir ini salib lagi. dalam penderitaan, Nih. bukan salib yang Nih. harus seperti Yesus lakukan. Nih. Ini ayat-ayat toleran ini. 14 Ini saya- nomor 26. Baru Nih. saya kasih tahu kamu di sini. Nih. Ini lagi. Lukas Baru kamu 14:26. buka di satu. Jikalau seorang 1 datang Petrus kepadaku 2, dan dia ayat tidak 7. membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat Taruh. menjadi muridku.
Oke. Anda kalau mau jadi murid Yesus harus benci kepada bapak mama. Baru, coba kau buka di dalam 2 ayat 7 saja. Saya punya Apa? ayat 1 terakhir. 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Oke, saya buka ya. Oke, monggo. 1 Petrus 2 ayat 7. 7. Jangan nih teman-teman. Mudah kali mematahkan iman Kristen ini, mudah kali. Tengok teman-teman ya, saya patahkan ya. Nih saya patahkan ya. Saya baca ya. 1 Petrus 2 nomor 7. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Apa ini? Tuhan kok ngomongin batu bangunan? Ngomong apa? Iya. Boleh saya ngomong? Boleh saya Silakan. ngomong? Oke. Silakan Dinda. Jangan dipotong dulu ya. Mohon jangan dipotong. Kepada dalam ayat ini berkata, karena itu bagi kamu yang percaya kayak saya dan teman-teman kami, saudara-saudara kami yang Kristen, ya, iya mahal. Yesus itu bagi kami itu mahal. Tapi bagi mereka yang Mahal tidak dari mana percaya, orang diludahin kok? mahal. Diludahin. Itu bagi Farul. Kok bagiku pula itu? Farul, tadi saya bilang jangan dipotong. Mohon jangan dipotong. Dengar gini iya. Apa? Makanya kalian Kristen ini modalnya framing. Tengok ya, dia bilang Yesus mahal. Kita bandingkan, kita kaji nih teman. Dalam Yesaya ya, dalam Yesaya 29 nomor 14. Ulangan 29 nomor 14. Di situ dikatakan ya, orang-orang Bani Israel jika ingin mendapatkan pengampunan dosa cukup menyembelih hewan sembelihan, lembu jantan, di mana bagian-bagian tubuhnya itu dibakar di bawah misbah, di atas misbah, dan kulitnya dan lemaknya serta kotorannya dibakar di luar misbah, di luar perkemahan. Cair bro ya. Ulangan 29 nomor 14 ya. Dengan menyembelih hewan lembu jantan, orang Bani Israel sudah mendapat pengampunan dosa. Nah, sekarang kita kaji, apakah benar kata dia Yesus mahal? Sementara dalam iman Kristen, ya, dengan matinya Yesus baru mereka mendapat penebusan dosa. Coba. Kok setara dengan harga lembu jantan? Mahal dari mana itu? Ini kita buka ya. Ulangan 29 nomor 14. Kita bicara pakai data ini ya. Baru tadi saya ngomong jangan dipotong. Apa? Saya di-mute. Anda tidak memberi ruang kepada saya. Ya kakak jangan bohong lah, bukan ulangan ya. Sabar. Saya tadi masih di 1 Petrus pasal 2 ayat 7. Baru kamu curang. Jadi orang itu coba seperti apa begitu. Jadi bagi kami yang percaya kepada Yesus, dia mahal, tetapi kepada Faruk dan teman-teman yang lain, ya, satu saat dia akan menjadi batu sentuhan, akan menjadi batu sentuhan, batu penjuru, tetapi untuk Faruk itu adalah batu sandungan, karena Faruk tidak mengerti tentang firman Tuhan. Oke, saya turun karena saya rasa tidak fair di sini, tidak diberikan uang. Mesti salam kasih. Dari tadi berasa di ibu ngomong gak ada yang gini. Suara musik Ternyata saya ngomong panjang, ternyata saya di-mute. Saya kaget kalau saya di-mute. mana ada kemiut kami dengar. Tadi saya ngomong. panjang. Oh, fitnah siapa yang Dikasih mute? ngomong dari tadi dia bilang ini. Entah. Saya tadi lihat Oh, saya kami dengar. Nih kakak ya. Tadi Anda bilang Yesus itu mahal, tengok ya. Di sabar. dalam Keluaran 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah dibakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, dengan membakar kotoran sapi di luar perkemahan, Bani Israel itu dapat korban penghapus dosa. Ya kan? Dapat korban penghapus dosa.
Sementara dalam perjanjian baru, dalam iman kalian, kalian ditebus dengan matinya Tuhan kalian di kayu salib. Makanya kalian itu umat yang boros. Bani Israel bakar-bakar kotoran dapat penghapusan dosa. Kenapa kalian bunuh Tuhan kalian biar dapat pengampunan dosa? Ngomong itu kontrol dulu. Jangan terlalu nyerocos kayak mulut perempuan. Oke, sekarang saya tanya, matinya Yesus di kayu salib tujuannya apa? Saya tadi tuh lagi ngomong panjang, tapi kamu potong-potong terus. Terus kamu mau ngomong kayak gini, saya harus jawab. Dari tadi saya diam loh kakak. Saya tadi ternyata saya ngomong panjang, Farouk. Saya Udah, baru ngomong, bahas silakan, di silakan, 1 silakan. Petrus pasal 2 ayat 7. Kamu sudah bahas kitab sampai sudah berapa pasal? Ya, saya kasih tahu satu itu dulu. Padahal saya tadi sebelum saya ngomong, saya bilang, Farouk saya mohon jangan dipotong. Tetapi yang bilang munafik ini sebenarnya Farouk, karena tidak bisa pegang kata-kata yang tadi saya minta. Oke. Saya ulang Tripen. Petrus. Saya kasih waktu 2 hari untuk ngomong ya. Gak apa-apa, boleh 2 hari. Tadi kenapa Farouk waktu ngomong tidak bilang 1 tahun sekalian? Oke, saya lanjut kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 7 tadi. Di nomor ini nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gini. Jadi kepada kami, Yesus itu mahal, tidak kepada Farouk. Farouk kan anggap itu murah, jadi omong sebebasnya. Kami ini takut ada Tuhan, kami tidak berani ngomong tentang Tuhan kami sembarang. Kepada nabimu pun saya tidak pernah ngomong sembarang. Karena kami menghargai otoritas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ada perpanjangan suara jadi kepada kami yang percaya Yesus mahal, tetapi kepada Farouk dan teman-teman, dia yang pertama jadi batu penjuru jika itu akan menjadi kepercayaan. Tetapi jika dia menjadi batu sentuhan, artinya dia akan menyentuh hatimu. Tetapi ternyata sampai hari ini dia masih menjadi batu sandungan untuk Farouk. Lompat kau, Tripen, Farouk. ini forum diskusi, ini bukan gereja. Saya tahu. Sudah kakak Tri, sudah. Oke, sudah. Oke, sekarang saya kasih data ya. Nih, Anda ngomong dari tadi nggak pakai data. Dalam tetap Keluaran bisa. 29, Petrus alah. Bukan masalah data, saya kan bicara bahwa saya Baru tetap aja bisa- aku ngomong. Dibilangnya aku nggak ada malah. Sudah. Begini, maksudnya begini, jangan bicara saya ngomong tidak pakai data. Kamu biasa saja, Farouk. Sudah tidak pakai kacamata, munafik pakai kacamata di situ. Muka aku pun disalahkan itu, Bang. Bentuk muka aku pun disalahkan ya. Ya karena Sama kayak Edis. Kendalanya buktinya tidak ada. Itu Sudah namanya boleh, munafik, sudah kan? boleh saya ngomong kakak. Silakan, oke saya tidak akan ngomong. Monggo. Nih, di dalam Keluaran 29 nomor 14 dikatakan, tetapi daging lembu jantan itu, kulit dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, dengan kotoran sapi saja, kotoran sapi, Bani Israel itu dapat korban penghapus dosa. Dia bakar kotoran sapi di luar perkemahan, dosanya sudah diampuni, ya kan? Sekarang saya tanya, ya, bagaimana cara Yesus menebus dosa kalian? Silakan. Silakan. Baru mohon diberi waktu ya, jangan dipotong ya. Kan kok Farouk kan menanyakan bagaimana caranya Yesus menebus dosa kami. Boleh? Pakai data ya, Tripen ya, pakai data ya.
Silakan kita buktikan Oten ini jujur nggak? Dalam ayat yang tadi Faruk sampaikan itu menunjukkan bahwa akan tiba suatu saat tidak akan ada lagi acara tentang membakar pilihan korban yang seperti Faruk. Pakai data, tripen, Yang pakai saya data. tanyakan Kakak Tri, dengan apa, dengan cara apa, atau dengan bagaimana Yesus itu nebus kalian dari dosa? Menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Menyerahkan nyawanya. Dengan menyerahkan nyawanya, dengan kematiannya, benar dalam 1 Petrus 24. Ini teman ini. 1 Petrus 24. Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuh. Coba sekarang saya tanya ya, di dalam Keluaran 29:14, dengan membakar kotoran sapi Bani Israel sudah dapat pengampunan dosa. Sementara kalian untuk mendapatkan pengampunan dosa, kalian harus sepakat dan setuju, bahkan percaya ya, Yesus itu yang dalam imanmu adalah Tuhanmu, harus mati di kayu salib. Dia yang dikorbankan. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih mahal? Yang tertulis dalam Keluaran 29 atau 1 Petrus tadi, mana lebih mahal? Saya tanya sama Faruk tadi. Mana lebih mahal? Saya tanya sama Faruk tadi. Yang menebus dosamu atau kotoran sapi, mana lebih mahal? Yang menebus dosaku, Yesus lebih mahal dibandingkan kotoran sapi. Bani Israel dengan bakar kotoran sapi udah dapat penebusan dosa. Kenapa kau bunuh Tuhanmu? Apa dulu? Itu penebusan dosa apa dulu? Loh, Makanya jangan emangnya hanya gimana? Makanya jangan hanya kalau kamu sudah menyangkali iman sebagai seorang Kristen dan berpindah kepada musuh. Ibarat guru matematika ya ingin mencoba mengajarkan tentang bahasa Prancis, tidak akan nyambung. Kamu tidak akan ketemu. Kamu tidak akan ketemu. Satu kali itu SD. Itu SD satu kali deh. Oke, Ebil dulu lah saya tanya ya. Kakak Tria, Ebil dulu ya. Kakak itu nggak bisa diskusi kakak, ya nggak bisa kakak diskusi. Adinda Ebil, Ya, hadir. ya. Oh, bisa on cam Adinda, silakan on cam Adinda. Biasanya on cam. On cam mah itu mama kali. Oke, kita kaji tema Adinda gimana? Yang mana? Oh, tentang penghapusan dosa. Penghapusan dosa tadi. Oke. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, kalau kita baca dari mulai ayat 10-nya, ya, di situ dikatakan Bani Israel dengan menyembelih hewan lembu jantan, di mana bagian-bagian tubuhnya itu dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah.